Halo, di video kali ini saya bersama teman saya akan membahas mengenai digital imaging. Nah, kali ini saya bersama Sam. Halo Sam, Halo bro. apa kabar bro? Baik, baik. Ente gimana kabarnya? Baik-baik bro, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sam ini merupakan ya, atau Sam adalah fotografer sekaligus editor, dan karya-karyanya itu saya secara pribadi saya sangat senang karena sangat imajiner. Seperti ini dia karya-karyanya. Ini. Nah, itu dia, itu foto prawedding saya waktu dulu berapa Oh tahun? iya, prewedding bapak ya? Iya. Baru saya ingat. Tahun 2016. Ah. Ya, dia yang foto, dia juga yang desain. Soalnya mukanya sekarang udah agak beda. Udah lebih berkarisma gitu kan? Sudah perutnya sudah besar, kan udah selangsing yang foto-foto tadi ya. Wah, Anda kan masih langsing terus ini. besar hatinya sukses. Oke, kembali lagi nih. Nah, itu kan tadi foto-fotonya sangat, maksudnya berfantasi sekali ya. Sebelum saya menanyakan masalah bagaimana sih caranya bisa berimajinasi seperti itu, saya mau tanya-tanya dulu mengenai apa sih itu digital imaging. Apa sih itu digital imaging, Sam? Jadi begini Dar, Ya. digital imaging itu simpelnya begini. Fotografi digital Hah? di zaman digital. Fotografi Paham kan? digital? Enggak paham. Oke. Ya, belum. lebih lanjut. Eh, Jadi dulu eh, orang motret itu, eh. motret kan artinya menangkap cahaya. Ya. Terus? Kita menangkap cahaya direkam oleh yang namanya medium. Fotografi analog menangkap cahayanya lewat medium film atau bahasa awamnya roll. Roll. Bahasa awam saja supaya penonton, awamnya karena roll. penonton belum tentu semua fotografer maksudnya. Oke, roll foto. Yang kalau kita mau mendapatkan hasilnya, kita harus proses di ruang gelap, dark room. Ya. Makanya proses yang dibutuhkan itu lebih lama dan tidak real time. Kita nggak bakalan bisa langsung melihat hasilnya. Oh, yang pakai ini ya, apalagi yang di ruang gelap itu yang Ya, cahaya merah-merah pakai itu ya? beberapa cairan Dikasih- chemical tertentu Iya, bisa iya. menghasilkan foto. Nah, di era digital seperti sekarang Hah? yang segalanya serba digital, Ya. tidak termasuk juga di sektor fotografi. Ya, ya. Makanya ada yang namanya digital imaging alias fotografi digital. Yang membedakan dengan fotografi analog itu mediumnya. Fotografi digital Ya. itu sama-sama menangkap cahaya, tapi yang mengcapture itu sensor kamera, Ya. bukan Itu lagi Ya. bukan lagi roll Ya. atau film analog. Oh, ya. Disimpannya dalam medium digital, Digital. juga, bisa lewat memory card Ya. atau hard disk Oh. yang bisa kita langsung lihat hasilnya. Itulah digital imaging. Betul, bisa kita akses di gadget-gadget kita. Jadi bisa kalau akses untuk kita. desain-desain seperti foto-foto tadi tuh dia kategori apa namanya? Kalau desain itu sudah masuk kategori post processing. Post processing. Post processing. Jadi apa nama kategorinya ini? Post processing. Kalau memang bukan digital imaging itu. Itu namanya digital retouch. Digital retouch. Wah. Retouch. Retouch. Digital retouch. Oh, yang bagaimana maksudnya digital retouch? Simpelnya bilang edit aja lah. Oh, begitu. Ah. Jadi Editing. 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 Aduh, jadi editing. Ya. Jadi ini nih, kita mau tanya-tanya. Bagaimana sih apa sih yang diperlukan supaya kita bisa mengedit seperti itu yang penuh imajinasi yang tinggi? Kan biasanya standar-standar saja foto itu. Kayak ini kan saya kemarin kan pesan sama Sam, bagaimana ini Sam? Saya punya, karena saya apalagi istri saya ini saya bertemu ketika saya masih operator warnet. Nah, bagaimana ini bisa dirubah supaya bisa gambar ini bisa bercerita begitu sampai dibuat seperti ini? Oke, maksudnya kita foto di tempat lain, Ya. tapi kita ingin menunjukkan bahwa foto itu di foto, Ya. di capture Ya. di tempat lain. Ya. Oke. Bagaimana caranya? Apakah dibutuhkan imajinasi atau butuh bermeditasi dulu atau bagaimana? Atau jalan saja lah, bagaimana? Nah, meditasi itu penting. Meditasi. Ah, Jadi butuh menenangkan biasa diri gitu gitu. Ya, Oke. oke. Lain pembahasannya ini. Pembahasannya ini. Ya. Jadi begini, digital imaging, digital retouching atau editing. Ya. Itu sebetulnya pengertiannya luas ya. Ya. Caranya ini bagaimana? Bagaimana apakah Saya jelaskan dulu. Oh, jelaskan dulu.
Nggak bisa langsung masuk ke lubang. Kita belum tahu lubangnya dalam atau tidak. Ini Iya. bahasa apa sih? Oke. Jadi digital edit itu luas. Bisa dari sekedar menaikkan kontras, menambah cahaya, meredupkan, menerangkan warna dan sebagainya. Yang sifatnya tidak mengubah elemen. Itu bisa diaplikasikan dimanapun. Foto majalah misalnya, foto-foto majalah, foto produk, semua tidak membutuhkan editing yang berlebihan. Pertanyaannya bagaimana caranya, apa yang dibutuhkan? Nah, apa yang dibutuhkan dalam mengedit untuk bisa membuat seperti itu? Oke, yang pertama itu imajinasi yang paling penting. Menurutmu sepenting apakah imajinasi dibanding pengetahuan? Penting. Kenapa? Imajinasi itu kita mengadakan yang belum ada. Kalau pengetahuan? Pengetahuan kita mengambil saripati dari pengetahuan orang-orang sebelum kita. Jadi penting ini imajinasi, apalagi untuk begini. Pengetahuan itu yang kita terima akan bisa kita kembangkan melalui imajinasi. Itu power imajinasi. Apakah kita harus menguasai tools-tools tertentu? Tentu. Apa yang paling penting? Paling penting itu media digital. Bisa berupa laptop. Softwarenya? Gadget. Software kan banyak macam. Yang mau simple bisa pakai yang ditawarkan di aplikasi-aplikasi App Store yang ada di handphone kalian. Begitu. Masa bisa pakai dari handphone, bisa seperti itu? Jadi seperti yang saya bilang tadi, editing itu luas. Seperti tadi editing maksudnya, simple, yang edit yang seperti yang tadi. Mau yang dalam, yang sifatnya manipulatif, ya harus pakai berbasis desktop, komputer. Nama softwarenya? Bisa pakai Photoshop, bisa pakai Corel Draw Paint. Bisa pakai yang versinya Linux itu namanya Gim. Tergantung ya. Yang mana dikuasai? Tergantung preferensi. Dan tergantung budget. Kecuali kalau mau pakai bajakan. Nah, saya mau tanya nih Sam. Kenapa kamu pilih kategori digital imaging? Maksudnya klarifikasi ya. Digital edit ya. Digital edit. Kamu sebagai fotografer ini kenapa kamu pilih kategori digital edit? Kan biasanya kan banyak fotografer setelah dia foto kliennya dia langsung kasih, atau biasa aja edit sedikit sekali gitu, angkat cahaya baru kasih. Kau sebagai fotografer saya lihat ke klienmu kau foto dulu tapi diproses dulu. Ini digital dibutuhkan sentuhan-sentuhan imajinasi. Kenapa kamu pilih kategori itu? Karena yang pertama saya ini orangnya suka menghayal. Jadi filosofisnya begini. Jadi maksudnya karyamu memang tergantung pribadimu ini. Benar. Jadi daripada sekedar menangkap gambar, saya lebih suka membuat gambar. Kalau saya analogikan itu seperti makanan. Makanan mentah di mana-mana, tapi yang membedakan makanan itu adalah kokinya, cara masaknya. Nah, saya fokus di cara masaknya, bukan mencari bahan-bahan makanannya. Jadi apalagi mau seperti koki ya? Mau meramu sesuatu, bereksperimen. Bukan bereksperimen menghasilkan makanan yang tidak layak dikonsumsi maksudnya, tapi makanan yang enak gitu, yang unik. Tapi bukankah ini sebagai PDB-mu, positioning, diferensiasi, branding sebagai digital edit? Kalau istilah-istilah ekonomi atau wirausaha seperti begitu Bapak yang lebih ahli. Nantilah kita bahas ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Masih perlukah foto yang bagus untuk mendukung digital edit ini? Artinya pertanyaan saya fotonya harus bagus dulu. Ya bagus dulu fotonya, atau pokoknya asal ada di foto lah, kayak foto dokumentasi aja bro. Foto di situ kasih masuk, nanti digabung-gabung. Jelas untuk menghasilkan hasil terbaik kita membutuhkan bahan pokok yang terbaik dulu. Dalam sama tadi koki ya. Kalau bahannya juga kurang bagus, hasil akhirnya juga nggak bakalan bisa kita manipulasi terlalu jauh. Di situ betul, mantap. Karena di sini sifatnya sekedar pengembangan dari yang sudah ada. Jadi harus memang berawal dari istilahnya bibit ini ya. Harus bibit yang bagus, pasti menghasilkan buah yang bagus. Ya, jelas. Kol yang baik, jadi kol yang enak. Daging kambing yang Anda ini kita bakalan jadi daging-daging yang lain gitu kan.
Ya, oke. Oke, saya lagi lanjut pertanyaan berikutnya. Ngomong-ngomong ini soal market, seberapa besar ini pasar menyukai atau calon-calon klienmu ya, yang orang yang butuh di foto ini menyukai digital edit ini? Seberapa besar menurutmu secara pribadi ini? Kalau saya beropini, pasarnya itu terlalu besar, terlalu luas. Karena bagaimanapun juga editing itu diaplikasikan di fotografi manapun, gambar manapun. Iya. Baik itu sifatnya fotografi biasa sampai yang betul-betul standar periklanan, itu semua membutuhkan editing yang optimal. Oke. Hujan ya. Biar masuk suara hujan, tidak apa-apa kan? Gerimis mengundang. Oke, jadi begini pertanyaan selanjutnya. Apakah kalau klienmu datang ke kamu itu orang yang sudah memang inginkan fotonya itu digital imaging atau digital edit, atau dia hanya biasa minta foto-foto yang seperti biasanya lah, yang banyak di pasar, yang landscape atau yang foto biasalah, bagaimana, yang standar lah, bagaimana? Saya jawab ya. Silahkan. Boleh saya minum dulu? Silahkan, sama-sama minum dulu bos. Okay. Tos dulu dong. Enak kopinya. Belum saya coba. Oke. Enak. Oke, silakan. Jadi preferensi orang dalam melihat gambar itu beda-beda ya. Tergantung pengalaman hidupnya. Ada orang yang suka melihat pemandangan, ada orang yang suka melihat jalanan perkotaan misalnya di taman-taman. Ya. Ada yang suka indoor. Ya, ada juga yang suka indoor. Ada yang di taman-taman. Ya. Dengan properti tertentu misalnya. Ya, bagaimana? Dari zaman yang berbeda-beda. Yang orang datang bagaimana? Nah, kita sebagai praktisi seni harus paham terhadap keinginannya mereka. Oh, itu dulu. Oke, itu dulu yang pertama. Karena kadang orang menginginkan sesuatu hal yang susah untuk mereka dapatkan. Seperti misalnya kalau mereka ada di sini, tapi mereka menginginkan fotonya ada di tempat lain. Bagaimana kita sebagai fotografer dan editor menjembatani keinginan mereka dengan hasil yang mereka inginkan. Oh, seperti ini ya, gambar ada ini nih. Nah, jadi seperti ini contoh gambarnya. Jadi klien saya ini suka dengan hal-hal berbau Eropa. Khususnya Eropa abad pertengahan, medieval Europe. Tapi cuma karena keterbatasan ini. Keterbatasan waktu, uang mungkin, sulit untuk ke sana. Makanya kita harus menjembatani bagaimana supaya kita bisa membuat sesuatu yang dia inginkan dan saya juga mampu melakukannya. Oh, ada teknik-teknik tertentu enggak untuk edit begitu? Ya, seperti kita lihat di foto ini. Yang ini ya. Jadi hasil foto, aslinya foto ini seperti yang akan saya lihatkan ini. Itu di dalam studio. Oh, dalam studio itu ya? Di dalam studio. Selanjutnya saya post processing di komputer. Saya adakan atmosfer Eropa itu tadi dengan castle, dengan reruntuhan benteng batu, dengan cahaya matahari yang menguatkan atmosfer dari foto itu sendiri. Tuntun warnanya juga ya? Tuntun warnanya itu masalah preferensi, masalah selera itu ya? Bagaimana membuat hasil akhirnya itu sehalus dan seril mungkin. Mau tanya ini, sulit nggak ngedit seperti itu? Oh, tidak sulit. Kenapa bisa? Sama seperti penyanyi yang tidak bakalan kesulitan untuk bermain musik, atau seorang autor tidak bakalan sulit untuk menulis. Tapi awalnya bagaimana? Awalnya pengimplementasian yang kadang seseorang mendapatkan kesulitan karena belum terbiasa. Tapi tetap belajar dulu untuk menyalurkan apa yang ada di pikiran mereka melalui medium-medium tersebut seperti alat musik, buku maupun di alat komputer. Mulai belajar dulu awalnya. Jelas belajar. Banyak waktu tidak dipakai untuk belajar untuk bisa sampai seperti itu. Banyak waktu yang terbuang tapi worth it. Jadi yang terbuang itu masuknya ke sampah emas. Investasi. Tempat sampah emas. Jadi teman-teman janganlah melihat orang hari ini, tapi lihatlah bagaimana masa lalunya dia berjuang, berproses sampai bisa seperti Sam ini. Dia juga banyak apalagi menggunakan waktunya berpikir keras, berimajinasi sampai bisa menghasilkan foto ini. Nah, pertanyaan terakhir saya ini, Sam. Adakah rencana ke depan mengembangkan pasar digital imaging ini atau
pasar digital editing ini? Ada. Jelas bagaimanapun saya ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya post processing seperti ini atau digital retouch seperti ini. Karena hasil foto yang baik itu ditentukan besar oleh bagaimana kita mengeditnya. Oh, di edit. Kalau foto bagaimana menentukan? Kalau foto jelas. Ya. Hasil akhir itu sebelum hasil akhir ya. Ada editing dulu. Ya. Makanya itu berpengaruh besar. Oh. Adapun kiat-kiat, yang pertama itu saya mengedukasi orang-orang dulu, teman-teman atau calon klien, tentang prospek foto digital editing ini. Kedua, saya inginkan itu berkolaborasi dengan fotografer-fotografer hebat seluruh Indonesia. Seluruh dunia malah. Lebih banyak mana, fotografer atau editor? Lebih banyak fotografer sebetulnya. Yang Jadi saya pahami seperti itu. Gitu ya. Dan yang terakhir, saya jelas harus lebih mengembangkan diri saya di soal teknis dan bertemu dengan banyak orang agar wawasan saya bisa lebih bertambah lagi. Imajinasinya? Imajinasi jelas, jangan kita batasi dalam berimajinasi. Nah, sebenarnya tadi itu pertanyaan terakhir, tapi tadi terganggu sedikit di pikiranku ini mengenai kata imajinasi. Nah, mau saya tanya ini, Sen, ngomong-ngomong ini, di mana sebenarnya tempat paling bagus berimajinasi menurut kamu? Paling seringnya sih, ya. kalau lagi berkendara. Wah, 1, Tuh. 2. Oh, mesti banyak berurutan ini. Iya, tidak apa-apa. Sebelum tidur, tempat tidur. Iya. Sama kadang kalau lagi beribadah. Jangan ngejudge. Ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Harus khusyuk orang pada saat beribadah. Insyaallah. Oke, lanjut di mana lagi? Sama di WC. Di WC. Nantikan video selanjutnya. Makanya jangan sia-siakan rutinitas WC-mu.